Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Mengapa roh jahat taat kepada sebagian orang percaya dan mengejek yang lain. Perbedaannya bukan pada volume suara, bukan pada kepercayaan diri, bukan pada pilihan kata. Perbedaan antara orang percaya yang ditaati roh jahat dan orang percaya yang diejek roh jahat adalah keselarasan atau alignment-nya. Banyak orang percaya mengira bahwa otoritas bekerja secara otomatis karena mereka sudah diselamatkan. Keselamatan memberi Anda akses kepada otoritas, tetapi otoritas hanya berfungsi melalui hubungan, penundukan diri, dan ketaatan. Dunia roh tidak merespons gelar, karunia, atau pengulangan. Ia merespons legitimasi. Kisah Para Rasul 19 menyingkapkan kebenaran ini dengan sangat jelas. Ayat 13-15 berkata, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Katanya, aku menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak Skewa, seorang imam kepala Yahudi. Tetapi roh jahat itu menjawab mereka, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu, siapakah kamu? Jawaban itu seharusnya mengguncang setiap pendekatan yang sembrono terhadap otoritas. Roh jahat itu tidak menyangkal Yesus, ia tidak menyangkal Paulus, ia mempertanyakan orang-orang yang berdiri di hadapannya. Otoritas tidak bisa dipinjam, otoritas dikenali. Otoritas bukan sekedar kalimat, ia adalah posisi. Anak-anak Skewa menggunakan nama yang benar. Mereka memakai bahasa yang benar. Mereka bahkan merujuk pada seorang pelayan Tuhan yang sah. Namun roh jahat tidak merespons asosiasi. Ia merespons penundukan diri. Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, masalahnya bukan pada aktivitas, melainkan keintiman. Aku tidak pernah mengenal kamu. Otoritas mengalir dari dikenal di surga sebelum diakui di neraka. Roh jahat tidak takut pada orang Kristen yang hanya berbicara tentang Yesus. Mereka mengenali orang percaya yang hidup dalam penundukan kepadanya. Nama Yesus bukan rumus ajaib. Gereja masa kini secara berbahaya telah mereduksi nama Yesus menjadi cap verbal di akhir doa. Padahal nama Yesus bukan mantra. Ia adalah otoritas hukum yang ditopang oleh ketaatan. Filipi 2 ayat 9-10 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Setiap lutut bertekuk ketika nama itu diwakili dengan benar. Otoritas nama itu mengalir melalui mereka yang berada di bawah ketuhanannya. Anda tidak dapat mewakili otoritas yang tidak Anda tunduki. Inilah sebabnya mengapa roh jahat mengejek sebagian orang percaya. Mereka mengenali kemunafikan rohani. Mereka menguji keselarasan. Mereka melawan ketika otoritas diucapkan tanpa penyerahan diri di baliknya. Otoritas yang dipinjam menghasilkan perlawanan. Otoritas yang dimiliki menghasilkan penundukan. Diutus versus mengangkat diri sendiri. Salah satu bahaya terbesar dalam pelayanan pelepasan dan peperangan rohani adalah mengangkat diri sendiri. Roma 10:15 bertanya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Diutus bukan soal mimbar, melainkan soal komisi. Paulus dikenal di alam roh karena ia diutus, tunduk dan terlatih. Otoritasnya ditempa melalui ketaatan, penderitaan, doa, dan keselarasan. Anak-anak Skewa mencoba meniru hasil tanpa menjalani prosesnya.
Roh jahat tahu perbedaan antara otoritas yang lahir dari hubungan, otoritas yang lahir dari peniruan. Lukas 10 ayat 17 mencatat bahwa murid-murid kembali dengan sukacita sambil berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Yesus tidak menegur otoritas mereka, tetapi Ia segera mengarahkan fokus mereka kepada hubungan. Namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga. Pengakuan surgawi mendahului penundukan neraka. Mengapa sebagian orang percaya dilawan, ditunda, atau diserang? Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Perhatikan urutannya. Perlawanan tanpa penundukan menghasilkan serangan balik. Ketika penundukan diri setengah-setengah, otoritas menjadi tidak konsisten. Pelayanan pelepasan menjadi melelahkan. Peperangan menjadi berbahaya. Sebagian orang percaya diejek karena otoritas publik mereka melebihi ketaatan pribadi mereka. Sebagian diserang karena mereka masuk ke dalam konfrontasi tanpa pengudusan. Yang lain mengalami penundaan karena roh jahat merasakan kompromi yang belum dibereskan. Otoritas tidak hilang karena ketidaksempurnaan, tetapi ia dilemahkan oleh ketidaktaatan yang tidak disesali. Kebenaran penutup. Roh jahat tidak merespons apa yang Anda katakan. Mereka merespons dengan siapa Anda selaras. Yesus mereka kenal, hamba-hamba yang tunduk mereka akui, namun otoritas yang dipinjam mereka tantang. Pengajaran ini bukan menakut-nakuti, melainkan untuk meneguhkan. Otoritas sejati tidak berisik, panik, atau teatrikal. Ia tenang, berakar, dan dikenali di kedua alam. Pertanyaannya bukan apakah Anda menggunakan nama Yesus. Pertanyaannya adalah apakah surga mendukung penggunaan nama itu. Keselarasan menentukan otoritas, penundukan menopang kuasa, dan legitimasi membungkam ejekan. Oke teman-teman, jadi jelas ya, otoritas itu harus berawal dari penundukan diri terhadap Tuhan dan keintiman dengan surga ya. Baru otoritasnya akan didukung oleh surga. Alright, so God bless you. Semoga ini bisa membantu teman-teman lebih jelas ya tentang otoritas ya yang sejati. Okay, God bless you. Have a great Tuesday and see you again tomorrow. Bye bye.